dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang hancur dan lupaku. Mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa
kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus atas kesempatan ibadah yang Kau berikan kepada kami Yesus. Meskipun tidak secara onsite, tapi secara online, tapi itu tidak mengurangi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, saudara kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, Kau berkati alat yang kami pakai Tuhan, dan kiranya Kau sertai ibadah kami Tuhan hingga awal dan akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap sehat ya, tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Kita pujikan pujian selanjutnya. Yang tak pernah
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Melihat tata kemuliaan-Mu.
kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Kau selamatkan hidup kami Tuhan. Kau sudah menebus hidup kami Yesus. Hidup kami sudah diperbarui Tuhan. Oleh karena darah-Mu Yesus, terima kasih Yesus. Engkau layakkan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah Tuhan. Tidak ada Allah lain Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Yesus. Saat ini Tuhan, teman-teman GOJC Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Yesus. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, supaya benih-benih yang ditabur Tuhan dapat kami terima Tuhan. Beri kami hati yang mau menerima akan firman-Mu Tuhan. Ya Yesus, beri kami telinga Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom para anak muda GOJC dimanapun kalian berada yang mendengarkan firman Tuhan secara online pada hari ini. Pastikan beri waktumu, berikan hatimu untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya bagikan dengan sebuah tema komunikasi era digital, ya. Komunikasi era digital. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar firman Tuhan ini, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Bersyukur Tuhan, kesempatan ini masih ada untuk kami untuk duduk sebentar belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu lah yang membimbing kami untuk hidup lebih baik, lebih benar menurut kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ada hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan pada era milenial, era milenium di akhir zaman ini, yaitu tentang komunikasi. Ya, kita harus belajar berkomunikasi secara tepat dan benar. Dan standar komunikasi kita yang benar bukan menurut etika atau norma-norma yang ada di masyarakat, tetapi standar komunikasi yang benar adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi sebabnya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, itu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Efesus pasal 4 ayat 25. Efesus pasal 4 ayat 25. Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat di Efesus, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita sambung ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Paulus memberikan
satu ciri, ya, memberikan ciri komunikasi yang baik melalui suratnya kepada jemaat di Efesus ini. Sebagai orang yang lahir baru, orang yang hidup baru harus berbeda bicaranya, harus berbeda komunikasinya dengan orang yang sebelum dia lahir baru. Kalau sebelum lahir baru atau masih hidup lama, bicaranya sembrono, bicara kotor, bicara mengejek, ya, menghina, marah-marah, memfitnah, berbohong dan lain sebagainya, itu harus ditinggalkan karena kita sudah mengenakan kehidupan yang baru. Jadi kalau hidup kita baru, maka otomatis yang paling kelihatan, ciri yang paling kelihatan itu adalah dari cara berkomunikasi atau komunikasi itu seperti apa. Ini hal yang sangat penting. Nah, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, dari kata komunis, ya. Komunis itu artinya membuat sama atau membuat bersama-sama. Artinya komunikasi dapat terjadi bila ada kesamaan paham. Ya, kalau saya berbicara begini, kalian tidak mengerti, artinya komunikasi saya itu ngambang gitu ya, nggak nyampe. Ya, suatu ketika ada seseorang menyuruh pembantunya untuk pergi membeli telur, ya. Kamu beli telur di warung Tegal ya. Nah, ketika dia pergi keluar membawa sejumlah uang, pergi, ditunggu majikannya lama sampai 1 jam nggak pulang-pulang. Setelah itu ditelepon, kamu kemana? Kok sudah sampai 1 jam, kok nggak pulang-pulang? Hanya beli telur di warung Tegal, warteg. Ternyata dia bilang, tunggu sebentar, saya masih di Solo. Ya, sebentar lagi sampai di Tegal. Waduh, majikannya marah-marah. Kenapa? Karena maksudnya ke warteg saja, warung Tegal sebelah rumah, nggak sampai ke Tegal. Nah, ini adalah komunikasi yang tidak sepaham, ya, miskomunikasi. Kalau bayangkan kalau saya bicara di sini, kalian mendengarkan salah tangkap, ya, salah menafsir, salah paham, maka bisa jadi masalah. Nah, itu sebabnya perlu kita membenahi diri bagaimana berkomunikasi yang baik. Nah, sebelum arah ke sana, kita akan belajar tentang arah komunikasi. Dua arah komunikasi penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah komunikasi secara vertikal, artinya berbicara dengan Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Ya, ini akan kita pelajari. Nah, kita tahu bahwa kekristenan itu berbicara tentang intimasi, ya, keintiman, berbicara tentang hubungan. Nah, hubungan itu terjalin karena ada komunikasi. Dan komunikasi bukan hanya satu arah, tetapi komunikasi 2 arah. Nah, yang pertama, Tuhan sudah berkomunikasi, sudah berbicara kepada kita melalui apa? Melalui firman Tuhan, ya. Alkitab adalah isi hati Tuhan yang disampaikan kepada kalian. Alkitab adalah perkataan Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, kehendak Tuhan bagi kalian, bagi kita semuanya. Nah, Alkitab itu otomatis akan menjauhkan kita dari dosa. Tetapi sebaliknya, dosa seringkali menjauhkan kita dari Alkitab. Nah, itu sebabnya kalau kalian jarang baca Alkitab, maka dosa akan terus mengintip dan bekerja. Mazmur berkata, dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan, ya, melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi kalau kalian jarang mendengar firman Tuhan atau baca Alkitab atau mendengar renungan atau baca buku-buku rohani, itu dosa akan seringkali bekerja dalam diri kita. Ya. Nah, itu adalah komunikasi antara Tuhan dengan kita. Nah, saya katakan tadi komunikasi itu harus dua arah. Yang kedua, selain daripada Alkitab, adalah melalui doa. Nah, doa itu adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau Alkitab tadi sarana Tuhan berbicara kepada kamu, kepada saya, kepada kita semua. Nah, melalui doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Doa adalah nafas rohani bagi kita. Setiap saat kita nggak pernah lupa napas. Jadi kalau nggak pernah lupa bernapas, demikian juga halnya seharusnya dengan doa. Doa itu adalah nafas kehidupan, nafas rohani bagi kita. Nah, kalau kita lupa bernapas, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Nah, demikian juga berdoa harus setiap saat. Jadi doa itu banyak jenis doa. Ada doa pribadi, ada doa formal, ada doa non formal, ada doa di mana saja kita bisa berdoa gitu ya. Setiap saat kita bisa berdoa, itu sebabnya seperti napas. Jadi jadikanlah setiap tarikan dan hembusan napasmu itu seperti doa. Kita sedang berkomunikasi setiap saat dengan Tuhan. Nah, itu yang sangat penting. Ya, firman Tuhan mengajarkan hukum kasih itu dua arah ya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini dua arah ini yang penting. Karena kita mengasihi Tuhan, maka saya harus wujudkan kasih itu dengan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ya, sebabnya jangan malas beribadah. Karena masih ada waktu untuk kalian untuk bisa beribadah, luangkan waktumu. Kalau ada ibadah online misalnya seperti ini, berikan waktumu. Ya, harus diperhatikan. Kadang-kala kita lebih tertarik dengan YouTube yang lain, dengan game kalian yang lain daripada waktunya ibadah online. Ya, kira-kira kalian memilih apa? Kalau waktu pas bersamaan ada ibadah online dengan ada janjian dengan temannya di luar sana, ya lebih biasanya memilih yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ini hal yang sangat penting. Bagaimana supaya kita bisa membangun hubungan komunikasi kita dengan Tuhan? Mari belajar berkomunikasi, dengarkan firman-Nya, dan yang kedua, teruslah membangun hubungan melalui doa. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah komunikasi dengan sesama. Kalau yang tadi dengan Tuhan, yang kedua dengan sesama. Sesama itu siapa? Sesama kalian berbeda dengan sesama yang lain. Ya, kalau sesama bagi kita biasanya siapa yang di rumah yang pertama? Orang tua, ya. Jadi jangan kurang ajar berkomunikasi, berbicara dengan orang tua. Ya. Saya meskipun tidak termasuk orang lama istilahnya gitu ya, angkatan zaman bahola, tapi saya mengikuti perkembangan zaman bahwa orang zaman generasi saya dengan generasi zaman sekarang itu cara berbicara dengan orang tua itu berbeda. Ya. Sekarang banyak kurang ajarnya. Ya. Kadang-kadang ada nada-nada tinggi. Ya, ada nada cepat, ada kadang-kadang acuh tak acuh, tidak diperhatikan. Nah, ini dia penting ya. Berkomunikasi dengan orang tua bagaimana, berkomunikasi dengan saudara kita yang ada di rumah, misalnya kakak dan adik. Ya, berkomunikasi dengan teman itu bagaimana? Ya, itu perlu dipahami sekarang. Ya. Kadangkala saking enaknya bercanda dengan teman, tidak terasa
temannya bisa tersinggung. Ya, padahal tidak bermaksud untuk menyakiti hati temannya, tapi bisa tersinggung. Ketahuan baru setelah seminggu, kok nggak datang ya GOGC? Ya, kok nggak datang ya ibadah? Ternyata kemarin ada kesalahpahaman, ya, miskomunikasi, sehingga terjadi ya seperti itu. Ya, nah itu sebabnya kuncinya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada sesama. Kuncinya adalah lebih cepatlah mendengar daripada berbicara. Ya, kenapa kita ini diciptakan Tuhan punya 2 telinga, 1 mulut? Ya, supaya kita ini lebih banyak mendengar, supaya kita ini lambat bicara tetapi banyak mendengar. Ya, ada sebuah istilah berkata diam itu emas. Kenapa ya? Karena memang sangat penting untuk diam mendengar, itu hal yang sangat penting. Apalagi bagi orang yang tipe-tipenya suka ngomong. Ya, kalau suka ngomong, untuk mendengar 1,5 jam saja rasanya sulit. Kepengen ngomong aja. Ya. Nah, ini perlu penguasaan diri. Nah, itu sebabnya dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata begini, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kenapa dikatakan jangan mau jadi guru? Karena guru itu pekerjaannya ngomong. Ya, guru itu kerjanya banyak bicara. Nah, coba bayangkan kalau muridnya ada 30-40, sekali ngomong salah 1 kata, 40 orang nangkap salah. Nah, kalau itu yang diajarkan itu sesat, 40 murid sesat semua. Nah, itu sebabnya hati-hati dalam banyak bicara. Ya. Nah, saya mempelajari ada beberapa kata yang kita perlu budayakan untuk kita ucapkan, ya. Membudayakan bicara 5 hal. Yang pertama, salam. Ya, ingat ya. Budayakan 5 perkataan atau kalimat yang setiap kali kita perlu bicarakan. Yang pertama, salam. Misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau shalom, itu salam, ya. Salam dalam suku-suku tertentu juga, misalnya orang Batak horas gitu ya. Dan kalau misalnya ketemu dengan agama sebelah juga bisa juga berkata assalamualaikum, bisa juga, nggak apa-apa. Itu sapaan, itu salam, itu adalah kata-kata yang baik, ya. Dan yang kedua, biasakan berbicara terima kasih. Terima kasih, ya, mengucapkan terima kasih kalau ada pemberian seseorang, dan bukan hanya pemberian secara materi baru kita bisa ucapkan terima kasih. Perhatian orang lain juga. Kita diajak ngomong pun kita perlu bicara terima kasih, ya. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat pemberiannya, terima kasih buat banyak hal yang perlu kita ucapkan terima kasih. Nah, ini perlu membudayakan ini komunikasi yang baik, ya. Dan yang kedua, bicara maaf, ya. Maafkan saya tadi ya, saya terlambat. Misalnya begitu, ya. Orang timur itu sulit untuk bicara maaf, ya. Berbicara maafkan saya minta maaf, itu sangat-sangat sulit sekali. Nah, perlu membiasakan ini, karena dengan kesalahan sedikit pun tetapi kita langsung minta maaf, itu akan meredakan pola pikir yang negatif, ya. Maaf ya, tadi saya bicara saya agak kasar. Maaf ya, saya nggak bisa memberikan sesuatu. Ya, maaf ya, saya terlambat datang. Maaf ya, banyak hal kita bicarakan. Dalam banyak kesempatan kita bisa berbicara maaf. Yang keempat itu adalah permisi. Ya, permisi, apalagi kalau lewat di depan orang yang lebih tua dari kita, permisi, ya. Kulo nuwun, nyuwun sewu gitu ya, nyonrongewu misalnya begitu ya. Nah, itu perlu kita budayakan, ya. Ini bahasa timur yang sangat baik, ya. Etika ketimuran itu sangat penting kita bangun terus untuk membangun hubungan, ya. Dan yang kelima adalah
mengucapkan selamat. Ya, selamat kalau yang pertama tadi salam, yang kelima ini selamat. Misalnya selamat ulang tahun, kalau pas dia ulang tahun. Enggak tiap hari kan, tiap hari kita ucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun. Enggak ya, orang-orang tertentu. Misalnya temannya, keluarga, sahabat, orang tua, kita mengucapkan selamat ulang tahun sangat menyenangkan bagi orang lain. Jadi orang lain itu merasa diperhatikan dengan komunikasi kita seperti ini. Sebabnya apalagi zaman sekarang kan di sosmed ini kelihatan siapa yang ulang tahun. Untuk besok sudah kelihatan orang-orang yang ulang tahun. Itu perlu kita ucapkan dengan kalimat-kalimat seperti itu, ya. Nah, itu hal yang sangat penting. Dan selanjutnya, jangan bicara yang negatif, ya. Jangan bicarakan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif itu hal-hal apa? Yang bicara jorok, gitu ya. Bicara misu gitu ya. Terus bicara yang melemahkan, bicara misalnya kelemahan seseorang kita angkat, itu nggak boleh, ya. Tetapi usahakanlah kita berbicara yang positif. Pujian harus lebih banyak keluar dari mulut kita, memuji seseorang itu, ya. Misalnya meskipun warna kulitnya hitam, ya kata tambahin aja manisnya, hitam manis kamu ya, gitu ya. Ya, jadi ini adalah pujian yang memberi semangat, memberi motivasi kepada orang lain, bukan melemahkan, ya. Jadi dengan bicara ini bisa membuat orang lain tersanjung, semangat, senang, dan kalau itu bisa dirasakan orang lain, kenapa kita lebih banyak membicarakan hal-hal yang negatif, ya, hal-hal yang memojokkan, hal-hal yang menghina, itu akan membuat seseorang itu semakin terpuruk hidupnya. Nah, kita akan lihat tantangan komunikasi di era digital ini seperti apa. Ternyata itu membentuk seseorang memiliki perubahan perilaku, ya. Komunikasi zaman sekarang, di era digital ini membentuk perilaku seseorang semakin banyak berubah, ya. Kalau pada zaman dulu, pada zaman saya masih anak-anak atau remaja pemuda, kalau saya misalnya tidak tahu sesuatu, saya tanya ke orang tua, saya tanya guru, saya tanya orang yang lebih dewasa atau lebih berpendidikan dengan saya. Kalau sekarang tanya Google, ya, semua Mbah Google ngerti, ya. Kalau dulu anak dimarahi, pergi masuk kamar, dikunci kamarnya, nangis di kamar. Kalau sekarang anak dimarahi, ubah status, ya. Dibuatlah gambar kepala banteng yang warnanya merah, bertanduk dan lain sebagainya, kepalanya setan dan lainnya. Itu menunjukkan seseorang itu sedang marah, gitu ya. Mungkin kalian lebih tahu hal itu. Nah, ini sudah mulai banyak menunjukkan perilaku-perilaku yang berubah dalam kehidupan seseorang, ya. Kalau dulu ada sebuah peristiwa-peristiwa yang terkesan ditulis di buku diary, ya. Itu sampai rapi, biasanya diary ini tidak boleh dibuka orang tuanya atau siapapun kecuali dia sendiri. Nah, kalau zaman sekarang, kalau ada peristiwa-peristiwa yang terkesan bagi dirinya sendiri, ditulis, ya, di sosmed, ya, ditulis di misalnya, ya, di mana sajalah, nah, di status, ya, sedang dia jengkel, dia sedang marah, dia sedang tidak enak, dia sedang sakit perut, dia sedang pusing, dia sedang kecewa, itu kelihatan semuanya di media sosial. Wow, di statusnya. Nah, ini hati-hati ya, kita nggak perlu orang lain, dunia ini perlu tahu keadaan kita. Yang penting kalau kamu punya masalah, datang kepada Tuhan, serahkan semuanya, berdoa, berkomunikasi, iya, dengan Tuhan. Jadi kita perhatikan ini tantangan dalam berkomunikasi ini. Nah, jadi ada dua sisi komunikasi. Yang pertama tadi sisi positif, artinya lewat
media komunikasi sekarang yang semakin canggih, ya, apalagi di media sosial, itu perlu kita hati-hati. Karena ini seperti pisau, ya. Smartphone ini seperti pisau. Kalau kita memanfaatkan untuk hal-hal yang baik, maka ini akan mendatangkan yang baik bagi kita. Tetapi kalau gawai ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, maka ini akan mendatangkan hal yang tidak baik bagi kalian. Nah, itu sebabnya hati-hati. Ada sisi positif, kalau kita mau arahkan dia ke arah positif, akan mendatangkan hal yang positif. Tetapi kalau kita arahkan dia ke arah yang negatif, maka ini akan mendatangkan hal yang negatif bagi kita. Ya, ini banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya zaman sekarang ini untuk kita semua. Rasanya bagi kalian yang sudah tamat SD saja, sudah hampir rata-rata semua punya handphone kan, ya, smartphone, bukan handphone zaman jadul lagi, tetapi yang bisa mengakses ya YouTube, IG, Facebook dan lain sebagainya itu ya. Nah, yang positif yang bisa kita manfaatkan dari sini, misalnya bisa berkomunikasi dengan siapa saja di dunia ini, ya, siapa saja di dunia ini. Itu sebabnya sekarang itu kan jarang orang hilang. Kenapa? Karena cari orang hilang saja gampang, ya. Ditanyakan temannya dari sana sini sampai sini, teman ke teman, teman ke teman, ke teman ke teman, ini bisa ketemu, ya. Jadi kalau ada orang pergi merantau dan sampai 5 tahun tidak ketemu, wah ini itu bukan karena sesuatu hal yang sangat ini. Kalau dia memang berusaha, pasti bisa ketemu, ya. Karena kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di belahan dunia yang paling ujung pun kita bisa berkomunikasi. Itu salah satu manfaatnya. Atau misalnya kita bisa upload lagu-lagu baru, ya, untuk kita nyanyi, ya, lagu-lagu rohani atau video-video, ya, belanja secara online. Sekarang kan itu manfaat yang sangat besar, ya. Pergi ke suatu tempat, naik Gojek itu kan online, ya, belanja secara online dan banyak hal yang kita lakukan dengan kemajuan komunikasi digital ini. Ini hal yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita lihat hal yang negatif juga sangat banyak. Ada banyak tindakan-tindakan asusila itu karena media ini. Ya. Nah, perhatikan juga waktu kalian, jangan sampai terlalu banyak sibuk, mulai dari melek, bangun tidur sampai larut malam, semua sudah tidur, kalian masih main game, main gawai terus sampai matanya sakit. Nah, kita perlu menjaga waktu kita, ya, jaga kesehatan, jaga waktu. Kalau untuk hal-hal yang baik, ya, kita mempergunakannya dengan cukup waktu akan mendatangkan hal yang baik. Tetapi itu tergantung kita. Kita bisa menguasai diri apa enggak, ya. Jangan sampai kita yang memimpin, ya, jangan sampai gawai ini, ya, yang memimpin mengendalikan kita dalam banyak hal. Tetapi kita harus memimpinnya, mengarahkan dia kemana kita mau bawa, ya. Jadi perhatikan dalam banyak hal, ya. Misalnya lihatlah semua hal-hal yang positif, ambillah hikmahnya yang baik, yang benar. Kalau kita mau ngambil yang jelek, yang jahat, banyak di sini hal yang jahat, ya. Tetapi kalau kita mau ngambil hal yang baik, maka belajarlah, pergunakanlah, ya, alat komunikasi ini menjadi hal yang membawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, gunakanlah teknologi ini, teknologi digital ini sebagai sarana bagi kita untuk bertumbuh secara rohani, ya. Bagaimana caranya? Ikuti kegiatan-kegiatan rohani, misalnya ibadah online secara resmi dari gereja kita. Kalian yang GUJC, ya, ikuti kegiatan-kegiatan semacam ini,
ada ibadah online di minggu seperti masa minggu-minggu kemarin, ikuti dengan baik. Ya, ada waktunya. Setelah itu kan bisa yang lain. Tapi jangan lewatkan waktu yang singkat tadi dan kita sibuk dengan waktu kita buang dengan hal-hal yang kurang benar. Ya. Yang kedua, itu kita bisa menjadi saksi, memberitakan Injil melalui media ini, ya, melalui teknologi ini. Bagikan kebenaran firman Tuhan. Misalnya, ya kutip ayat-ayat Alkitab, di-sharekan ke teman-temannya, ya misalnya lewat Instagram, Facebook, lewat status masing-masing di WA, bisa di-sharekan. Atau video-video kesaksian orang lain minta izin mau di-sharekan, boleh apa enggak, baru di-sharekan kepada orang lain supaya orang lain dikuatkan. Atau mungkin teman kalian juga mungkin ada yang mau tertarik, yang belum percaya kepada Tuhan, tertarik mendengarkan firman Tuhan, bisa di-sharekan. Ya. Jangan yang di-sharekan itu hal-hal yang jelek, hal-hal yang jorok, ya, kekerasan, ya, pemerkosaan, peperangan. Ingat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ini adalah media untuk kita bisa menabur. Seharusnya apa yang kita tabur? Yang baik, perkataan yang baik. Itu yang kita komunikasikan lewat jempol kita ini, lewat jari-jari kita ini. Itu yang kita komunikasikan. Sekarang itu kan berita di sana ada kecelakaan cepat sekali. Apalagi hal-hal yang berdarah-darah itu cepat di-sharekan. Coba, ya, kalau kalian melihat peristiwa-peristiwa seperti itu, gimana perasaannya? Yang masih muda mungkin masih ini, ya. Kalau yang tua melihat ini, melihat hal-hal yang seperti itu, waduh, kaget bisa luar biasa. Ya, jantungan, bisa putus jantungnya. Nah, itu sebabnya hati-hati, ya. Hati-hati membagikan apa yang kalian dapat. Bagikanlah yang baik gitu ya. Kalau misalnya cari dulu kebenarannya, jangan bagikan yang hoax gitu ya. Bukan hanya yang GOGC, anak-anak muda yang suka membagikan itu. Banyak orang belum tahu kebenarannya, apalagi zaman sekarang itu kan zaman bebas berkomunikasi, menyampaikan informasi apa saja. Tetapi ingat, ada undang-undangnya sekarang ya. Ada undang-undang IT-nya. Nah, itu sebabnya hati-hati menyebarkan berita-berita. Kalau ada kalian dapatkan berita dari seberang sana atau dari grup WA satu, coba cari kebenarannya, betul apa enggak? Itu tanya di Google, ya, tanya di akun yang lain, kira-kira ada enggak? Betul apa enggak? Baru kalau sudah memang dijamin itu betul, lihat lagi. Kalau saya berikan ini, kalau saya sampaikan, kalau saya sharekan ini, membangun apa enggak? Jangan-jangan malah membuat orang lain nggak bisa tidur, ya. Jangan-jangan membuat orang lain malah terganggu secara emosi. Harus hati-hati, ya. Nah, untuk itu apa yang paling baik? Ya jadilah kesaksian. Bersaksilah melalui sosial media ini, ya, melalui teknologi informasi ini. Kita bisa membagikan misalnya video-video rohani, kan film-film Tuhan Yesus kan banyak di sini, ya, karikatur-karikatur rohani, ya, kartun-kartun rohani, dan juga renungan-renungan firman Tuhan secara singkat yang kalian dapatkan. Terus lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang baru itu bisa di-sharekan, ya, selagi itu tidak menyalahi undang-undang, ya. Baru kalau kalian bisa membagikan renungan sendiri itu lebih baik, ya. Jadi mari kita jaga komunikasi kita, ya. Apalagi di grup kalian, misalnya di grup WA, kalau ada temannya yang marah-marah, jangan ikut membangkitkan emosi temannya. Jadilah jadi seperti air. Kalau ada api membara, air datang untuk meredam, menyiram sehingga api itu padam. Nah, demikian juga kita, kehadiran kalian, kehadiran kita dalam berkomunikasi harus menyejukkan, harus penyejuk, harus yang membawa damai, harus menjadi kesaksian bagi banyak orang lain. Hati-hati, ya,
Mari kita ubah cara kita berkomunikasi. Kayaknya memang kita lebih banyak berkomunikasi lewat ini daripada mulut. Ya, kalau Yakobus berkata, hati-hati dengan lidahmu. Nah, kalau kira-kira secara update zaman sekarang, Yakobus akan menulis hati-hati dengan smartphone-mu. Ya, itu akan menjadi lebih jelas bagi kita semua ya. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terus membangun hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita lebih layak di hadapan Tuhan. Karena kita dikenal bukan hanya dari penampilan, tetapi dari cara kita berkomunikasi. Jadilah menjadi teladan dalam perkataan, dalam pemikiran, dan dalam perbuatanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam pada hari ini kami bisa belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami sebagai anak-anak muda yang masih labil dalam banyak hal. Tetapi kami mau bersandar, belajar kepada kebenaran firman Tuhan, sebab firman-Mu lah yang sanggup membetulkan kehidupan kami yang salah, yang rusak. Kami mau menunjukkan ciri kehidupan yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan Yesus. Jagalah hati kami Tuhan, supaya ketika kami tampil dalam berkomunikasi, terutama di era digital ini, terutama dalam komunikasi virtual ini Tuhan, kami mau belajar menjadi berkat bagi banyak orang lain. Komunikasi kami menjadi komunikasi yang menyejukkan bagi yang mendengar, yang membaca, yang melihat, yang mempelajarinya, sehingga terpancarlah kehidupan kami menjadi seperti pelita di tengah kegelapan, seperti garam di tengah-tengah dunia yang sedang dalam keadaan rusak, dalam keadaan tawar. Tetapi kami hadir di sana membawa kesejukan dan kedamaian. Berkati kami semuanya, supaya kami bukan hanya mengerti firman ini, tetapi kami mau belajar melakukannya. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan ini dimanapun mereka berada. Diberkati studi mereka, diberkati hubungan mereka dengan sesama, diberkati keluarga orang tua mereka, diberkati cita-cita, harapan masa depan mereka Tuhan. Bawa mereka untuk semakin mengerti kehendak-Mu di zaman akhir ini. Terpujilah Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Berkati semua kerinduan harapan kami. Berkati kota dan bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami terima berkat sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus melimpahlah menguasai pikiran dan hati kami mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati.